Selamat siang, balik lagi di podcast kita, podcast Ruang Makna, yang dimana di dalamnya udah pasti nih membahas mengenai materi-materi atau topik-topik yang udah pasti sangat menarik. Nah, di acara kali ini kita bakalan bahas film nih. Buat teman-teman yang penasaran dengan film ini, kita bahas lebih dalam lagi nih. Film yang akan kita bahas kali ini merupakan film yang berjudul Film Tegal Sari, yang dimana film ini udah diproduksi oleh teman-teman KPI Angkatan 2020 gitu, yang di dalamnya juga mengikuti tentang perjuangan santri di masa kolonialisme. Nah, untuk lebih dalam, mari kita langsung bahas dengan narasumber kita, Pak Tibur. Selamat siang, Pak Tibur. Selamat siang Pak Asar. Untuk Pak Tibur nih, Pak, Iya. aku pengen tanya mengenai proses pengembangan ide untuk film ini tuh dimulai dari mana gitu? Dapat ide di mana? Kok tiba-tiba bikin apa ya Tegal Sari dengan latar belakang masih di era santri di masa era kolonialisme gitu? Oke, tapi kayaknya sebelum ngomongin ide tuh lebih enak flashback lagi jauh ke belakang ya. Kenapa kemudian kita kepikiran untuk produksi film Tegal Sari itu? Ya, jadi awalnya ini memang sebatas untuk melaksanakan tugas perkuliahan sinematografi. Cuman ketika kemudian itu apa? Aku coba tes ke teman-teman gitu ya. Coba aku pengen tahu teman-teman itu dari segi sinematografi terus kemudian teknis dan lain sebagainya itu apakah sudah sampai mana gitu, karena aku masih pengen ngegambar itu kan. Ternyata setelah aku coba buatin naskah dan diaplikasikan oleh teman-teman, hasilnya masih jauh dari kata oke gitu. Nah jadi terus seiring berjalannya waktu, karena kita kebetulan juga mata kuliah produksi kan, praktek, butuh praktek. Terus aku kepikiran buat udahlah kayaknya mending enak langsung produksi, karena eh, apa ya, dari pengalamanku belajar di bidang dunia perfilman tuh kalau kebanyakan teori juga nggak akan jadi sesuatu gitu. Karena teman-teman produksi pasti tahulah, kita misalkan bikin podcast kayak gini, ilmu-ilmunya tuh justru ketika di lapangan gitu, ketika prakteknya, entah dari public speakingnya, terus kemudian nanti dari hal-hal kecil-kecilnya itu yang bikin kemudian apa kayak penting gitu. Nah akhirnya terus ngajak untuk produksi, tapi memang eh, seperti halnya di dunia kreatif film, tentu kita harus melewati sebelum produksi ada namanya pra produksi. Nah itu yang dimana kita brainstorming ide, terus kemudian apa persiapan talent dan lain sebagainya itu sih. Nah terus kalau untuk idenya sendiri itu jujur eh, ini kombinasi ya antara kerjaan teman-teman yang memang ada di bagian scriptwriter yang posisinya diisi oleh Mbak Putri. Nah itu saya sempat brainstorming dengan Mbak Putri gimana caranya biar apa jadi sebuah film yang simple tapi secara produksi simpel, tapi untuk secara tampilan nggak sesimpel itu gitu. Nah maka naskah yang jadi PR besar di awal ini adalah naskah itu harus berbentuk screenplay. Jadi bukan naskah. Kalau Mbak Putri kan kebiasaan mungkin bikin fiksi ya, novel, cerpen gitu. Nah, naskah screenplay itu naskah yang mungkin dibaca secara sederhana itu cerpen, tapi itu bisa diproduksi, dibacakan dengan bahasa visual gitu. Jadi itu yang kemudian aku banyak brainstorming dengan Mbak Putri, termasuk apa? Karena set kita ada di teras Merapi dan aku pernah ke sana dan pernah survei juga, jadi ngasih ide gimana kalau setnya cerita tentang ini pelarian yang di hutan, karena emang di sana isinya hutan-hutan semuanya sih gitu. Kalau dari proses pencarian ide awalnya dan proses gimana akhirnya produksi ini bisa jadi gitu sih. Untuk apa ya namanya proses penyusunan dan segala macam udah pasti rumit kan ya Pak ya? Ya rumit, memang memang rumit, cuman eh, ya aku sedikit-sedikit bantu, karena memang kalau misal kemudian aku pasrahkan ke teman-teman secara mentah gitu ya, aku cuman nikmatin proses atau hasil eksekusi akhirnya, aku juga nggak yakin akan jadi serapi ini gitu gitu, dan pasti kan akan berantakan, karena ini mungkin experience pertama mereka juga untuk bikin produksi kelompok dan naskahnya yang bukan naskah biasa gitu. Nah itu yang bikin rumit di sana. Terus tapi untungnya kebantu juga sih
teman-teman kayaknya sebulan sebelum hari H itu selain mereka juga proper buat ngurus izin dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mereka juga persiapan di praproduksi itu ada reki. Jadi reki itu kayak apa? Reading naskahnya. Ya udah kayak bikin film beneran walaupun aku nggak minta gitu. Walaupun nggak harus ini, aku cuma tanya besok gimana izinnya dan lain sebagainya, cuman tanya itu. Cuman ternyata mereka udah proper buat termasuk apa kayak nyiapin simulasi make upnya juga, terus kostum sama dialog, bahkan koreo silat-silatnya mereka udah siapin sebulan sebelum produksi. Itu sih yang aku salut sama teman-teman itu. Jatuhnya kayak bentuk PH lagi ya Pak ya. Iya, karena memang kita kerja kelompok itu kan sulit kan. Nah, itu yang apa ya? Yang aku salut, mereka mau solid gitu untuk produksi meskipun nggak tahu di mata kuliah lain ya. Karena mungkin ini mereka juga antusias gitu untuk ngerjain sebuah project bareng-bareng di luar kan gitu. Gitu. Nah, itu kan buat produksi film tuh membutuhkan kru yang sangat banyak ya kan. Mm-mm. Yang ada di bayanganku tuh, yang di Jogja tuh kan ada namanya dapur film tuh. Mm-mm. Sekali produksi tuh krunya kan banyak banget Iya, gitu banyak kan. kayak. Ini sekelas kampus mau bikin seperti itu gitu kan. Iya, iya. Nggak kebayang gitu maksudnya. Ya, nanti teman-teman di semester depan semoga apa culture-nya ini berlanjut gitu. Karena sebenarnya yang paling penting di sini tuh bukan filmnya, lebih ke momentumnya. Karena kalau ini momentum ini dijaga, bukan nggak mungkin kualitas dari segi kualitas teknis maupun non teknis, terutama di film pendek yang akan kita produksi itu standarnya makin naik gitu. Nah, yang untuk yang pertama ini, untuk khusus yang Tegalsari memang jujur saya nggak ada ekspektasi apa-apa gitu. Ekspektasinya sederhana, cukup bikin cerita yang bisa dinikmati oleh penonton. Nggak ngomongin tentang acting, nggak ngomongin tentang visual sinematografi gitu gimana. Karena memang sederhana itu ya, untuk bikin storytelling yang mudah diterima oleh penonton itu juga sulit. Makanya udah standarnya itu dulu. Mungkin besok ketika teman-teman masuk ngambil kelas sinematografi, standarnya akan naik. Terus semester depannya ganti angkatan lagi, standarnya makin naik gitu sih. Harapannya itu yang penting di film Tegalsari itu. Gila sih, nggak kebayang sih bagaimana pembuatannya kayak gimana. Soalnya kan kayak mencari aktor, mencari, kalau nggak salah tuh naskah tuh akan mencari aktornya itu sendiri gitu. Iya, iya. Kalau nggak salah seperti itu apa kata-katanya itu. Mm-mm. Sedangkan orang-orang yang belum apa ya, bukan anak-anak teater, Mm-mm. nggak ada apa ya cara menuangkan sebuah skrip ke Iya. kaca itu kan agak susah gitu kan. Ya itu makanya kemudian apa? Kalau saya hampir intens brainstorming di naskah itu karena apa? Karena memang eh, apa ya? Sependek pengalaman saya tuh saya punya shortcut. Artinya cara pintas untuk bikin film yang kelihatan serius padahal itu shortcut semua. Nah, maka naskah itu juga disesuaikan, bahkan bukan naskah yang memilih aktornya. Aktornya udah dipilih dulu nih, karakter watak-wataknya buat gambaran. Habis itu baru naskahnya itu menyesuaikan siapa jadi siapa, apa jadi apa gitu. Karena memang itu shortcutnya. Kalau kita idealis ke naskah, tentu untuk proses reading dan lain sebagainya itu agak sulit ya. Terutama ada satu karakter namanya karakter Samsul. Kenal ya? Itu secara postur cukup bengis gitu ya. Wajahnya preman banget gitu. Nah, ini karakter yang mungkin jahat tapi juga bisa jadi baik gitu. Nah, cuman memang PR-nya Mas Samsul itu secara dialog panjang kan agak sulit ya. Karena emang orangnya pendiam, cool gitu. Maka di dalam naskah itu juga disesuaikan. Naskah itu disesuaikan dengan, jadi si Samsul ini akan jadi seorang penjahat tapi dia juga orang yang baik. Tapi dialog di sana pendek-pendek. Nah, awalnya Mbak Putri itu bikin naskahnya buat Samsul itu panjang. 3 kalimat 4 kalimat. Wah, ini Samsul udah ngompol ini kalau baca naskah sepanjang ini gitu kan. Akhirnya terus karena melihat emang psikologisnya Samsul kayak gitu, akhirnya tak pendek-pendekin aja gitu. Yang penting dia apa? Actionnya, bukan ke
verbal komunikasinya tak rubah cara komunikasinya Samsul di film Tegal Sari itu gitu. Iya, iya, iya. Karakter, iya, agak susah juga ya nentuin karakter aktor ya. Ya, ya itu namanya shortcut. Jadi enggak emang kalau saya kan kebetulan sudah kayak 10 tahunan ya di film. Jadi shortcut itu gimana cara syuting pendek terus apa gimana? Cara ada shortcut yang kemudian bisa bikin film itu kelihatan lebih mudah. Tapi memang shortcut itu cuman kayak apa ya istilahnya nggak semua orang punya jalan pintas itu. Nah kebetulan aku karena sering ngerjain film dan tahu oh ini cara jalan pintasnya kayak gini ya akhirnya aku aplikasikan ke teman-teman termasuk di film Tegal Sari ini gitu. Jadi produksi yang mepet itu kan cuma 2 hari semalam ya. Dan malamnya pun nggak yang malam-malam banget gitu. Jadi cuman buat satu scene. Nah, scene berikutnya udah kita kebut dari pagi sampai jam 3 apa jam 4-an gitu. Itu. Kalau nggak salah ya itu sampai jam 4-an itu. Dari semua proses itu tuh yang sangat wah cuma 2 hari 1 malam. Iya, iya. Buat film gitu. Proses yang paling menantang tuh di bagian mana tuh Pak tuh dengan durasi seperti itu? Proses paling menantang ya. Mungkin di malam hari atau enggak di pagi hari karena susah bangun gitu. Enggak sih karena memang kita udah komit dari awal gitu kan. Ini ada waktu buat have fun bareng-bareng kumpul bareng kelompok gitu karena untuk bangun chemistry kan. Nah, habis itu memang komit take jam segini sampai jam segini gitu. Nah, di malam kita take memang itu juga agak menyulitkan tapi sebenarnya tantangan terbesarnya kita tuh paling di alat sih. Ya karena mungkin kameranya kurang proper ya pada saat itu jadi hasilnya juga kayak kurang enak dari segi grading dan apa ya kayak burung-burung gitu. Nah, cuman didukung juga karena ini film-film kolonialisme gitu ya, era-era penjajahan jadi semakin burung kayaknya semakin bagus gitu. Jadi lebih efek penjajahannya lebih kerasa gitu, nggak terlalu rapi-rapi banget gitu sih. Itu yang tantangan sama paling kedua itu karena ngajak teman-teman yang bener-bener first experience gitu ya. Nah, jadi aku juga banyak ngasih tahu kan di sini posisiku sebagai fasilitator. Aku nggak pengen film ini jadi filmku, tapi aku pengen ini organiknya kelompok gitu. Jadi aku cuman kayak ngasih clue, ngasih saran, ngasih advice gitu. Dan kalau memang mau ditabrak ya silakan gitu. Cuman ngasih saran-saran aja. Biar kesannya nggak aku banget gitu di film itu gitu. Organiknya kelompok. Itu sih kalau dari proses apa yang paling nantang itu. Kalau boleh spoiler nih Pak, dari awal film ini ada berapa menit terus isinya tuh mencium tentang apa aja, mungkin tentang apa aja. Menitnya kalau nggak salah 10 menitan. 10 menit. Nah, premis utamanya adalah tentang para santri yang lari masuk ke hutan gitu karena pondoknya dan abahnya itu udah diserang sama Belanda dan mereka tuh menghindar dari kejaran orang-orang Belanda itu. Nah, di sana juga ada tadi ya karakter Samsul ini karakter yang unik karena memang dia tuh kayak agen CIA-nya pondok gitu ya. Jadi dia jadi mata-mata Belanda tapi juga jadi mata-matanya pondok itu sendiri. Cuman nanti ada dinamika terus kemudian proses romansanya di sana juga ada percintaan dan memang nggak banyak action ya di sana. Cuman memang ada sedikit-sedikit insight atau istilahnya kita bangun konfliknya kecil-kecil gitu. Konfliknya kecil-kecil yang tentunya kita sesuaikan dengan konsep santri yang lari di hutan itu. Itu sih. Kalau dari secara keseluruhan mungkin ketika ini tayang kan udah launching tuh. Nah, nanti mungkin bisa dilihat cuplikannya di bawah ini teman-teman. Nanti bisa dilihat sendiri gimana nanti ada actionnya juga di sana. Jadi tadi ya ngakalin gimana biar nggak terlalu monoton. Ada pelariannya, ada paniknya, ada dramanya, ketegangannya, terus ada action, nah ada cinta-cintanya juga ada di film Tegal Sari itu. Itu sih. Untuk nanti launchingnya di tanggal berapa nih buat teman-teman yang nanti penasaran nih? Tanggal berapa hari apa? Kayaknya ini tayang udah launching ini. Oh iya. Iya.
Ya, gitu kalau ya. kita udah launching. Iya. Tapi untuk launchingnya kan udah kemarin ya tanggal 16. Karena ini kan tayangnya nggak tanggal udah lewat kan. Kemarin udah di launching di tanggal 16 dan sebelumnya saya juga mewakili teman-teman mungkin mengucapkan banyak terima kasih untuk izin gitu ya, yang diberikan, kemudian sarana-sarana dari kampus, dari pondok dan terutama beberapa orang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu gitu ya. Tapi pada intinya alhamdulillah ketika kita mau bikin kemah film gitu ya untuk camp Tegal Sari ini diizinkan dan bahkan difasilitasi untuk di launching. Saya nggak expect bakal di launching dan akan dibedah juga gitu. Cuman memang ya tadi ya yang paling penting bukan filmnya tapi memang momentumnya itu yang Iya. paling berharga gitu. Karena ini pijakannya kan, pijakan setelah itu kan legasi atau warisannya angkatan teman-teman 20 itu akan diteruskan 21, 22, 23. Nah, itu pijakannya kan makin lama harus makin naik dan harus ada pijakannya itu. Itu yang bikin apa ya yang paling menarik di dalam proses dinamika Tegal Sari itu sendiri. Gitu sih. Berarti nanti tinggal nunggu aja ya. Ini beberapa hari terdekat ini berarti ya bakal itu. Ya, insya Allah Kamis kalau nggak ada mundur lagi. Kalau mundur lagi ya nggak tahu kapan lah. Sebenarnya mau dilaunching di hari santri, cuman karena teman-teman kebetulan angkatan teman-teman 20 itu kan udah magang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi untuk ngatur waktu, jadwal dan lain sebagainya itu agak sulit gitu untuk bisa launching di tanggal itu. Meskipun banyak yang nunggu juga, iya, penasaran. Walaupun mungkin nanti ya nggak tahu lah, nanti lihat sendiri aja filmnya kayak gimana. Untuk nanti filmnya itu sendiri bakal dibedah di mana itu? Di area media apa? Besok ini di ruang multipurpose di kampus Taispa itu yang acara utamanya sih itu. Tapi untuk kedepannya setelah bedah paling kalau kita bisa ikutkan di beberapa festival atau lomba ya kita coba ikutkan gitu sih. Berarti untuk jadi bahan lomba ya. Ya, Lalu betul. dipublish di media sosial. Ya, tetap akan dipublish, tapi nanti misalnya untuk lomba akan di hidden dan lain sebagainya gitu. Cuman ya namanya udah di launching kan berarti emang harus ditampilkan secara publik gitu sih. Buat pesan nih buat angkatan selanjutnya yang akan melewati fase ini nih Pak. Apa nih pesan-pesannya gitu biar teman-teman bisa ngambil langkah-langkah gitu buat nanti bakal ada project kayak gini nih. Kita harus belajar apa gitu. Ya kalau saya ngelihat teman-teman di angkatan 21 terus semakin ke sini tuh progresnya eh cukup oke ya dalam hal teknis kamera dan lain sebagainya. Nah, tinggal memang PR paling besar adalah proses kreatif dalam menulis penulisan nyari ide, skrip, naskah dan lain sebagainya itu yang saya cukup concern di sana. Karena kalau teknis tuh bisa belajar, tapi kalau ide, imajinasi dan lain sebagainya memang butuh jam terbang dan pengalaman serta referensi yang banyak luas lah untuk ngebikin satu ide yang oke gitu. Dua kata aja nih Pak buat buat teman-teman yang nanti bakal motivasi ini buat penyemangat gitu. Dua kata. Katanya ya semangat semuanya atau apalah gitu. Kiu kiu. Begitu aja Iya. kita bahas ya di Iya, iya. podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Ini beneran kiu kiu ini. Oh begitu lagi Pak. Begitu aja ya, ambil baiknya ditinggalkan buruknya gitu. Semoga apa yang udah kita bahas kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi buat teman-teman nih yang bakal melewati fase ini, yang bakal otomatis di angkatan semester berapa gitu ya Pak, pasti Iya. harus produksi kan ya. Iya. Tuh. Jangan sampai nggak nonton gitu, biar tahu, biar ada kisi-kisi nih buat Iya. kedepannya kayak gitu. Terus juga gini, yang paling penting di film tuh nggak cuma produksinya, tapi ketika nonton tuh juga menganalisa film itu juga penting gitu. Jadi ketika besok mungkin teman-teman di angkatan itu nonton Tegal Sari, ya oke lah kita cari evaluasi. Oh di sini bagus gitu kan. Di poin ini kita pertahankan. Tapi kalau memang banyak minornya, kesalahan-kesalahan bahkan minor sampai mayor yang mungkin bisa dijadikan bahan refleksi. Wah ini filmnya seharusnya kayak nggak kayak gini, tapi kayak gini. Nah itu bisa jadi belajar gitu ya, bahan belajar untuk semester depan kemah film produksi nggak akan ngulangi kesalahan yang sama gitu aja sih. Ini bahan buat pembelajaran juga berarti nanti ya. Iya betul. Mungkin itu aja untuk kali ini. Saya Jahri undur diri dan juga narasumber. Siang semuanya, selamat istirahat. See you, bye.